Selamat datang dan selamat malam Sobat RHI. Kembali lagi saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia RHI, menyapa kalian. Dan seperti biasa kita akan menceritakan sebuah cerita horor. Dan kembali lagi kontributor kita yang luar biasa, Mas Reza Ardiansyah, kembali mengirimkan email berisi cerita pengalaman horor nyatanya. Dan ceritanya kali ini berjudul Mandi Malam. Assalamualaikum, aku Reza. Aku ingin menceritakan pengalaman hororku di kosan temanku yang bernama Ibnu. Tentunya ini bukan nama sebenarnya ya. Jadi begini ceritanya. Pada bulan Juni tahun 2023, ibunya Ibnu ini meninggal karena emang usianya sudah tua. Temanku ini ngekos di jalan D4, daerah Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet. Karena udah lama ngekos di jalan D4, yaitu hampir 4 tahun di Jakarta sana, dan karena ayahnya ada tugas di luar negeri, aku disuruh nemenin untuk tinggal di kosan temanku itu. Dari hari pertama sampai hari ketiga, biasa aja. Tidak terjadi hal yang aneh atau kejadian mistis apapun. Mungkin karena setiap maghrib selalu diadakan tahlilan untuk orang yang telah meninggal dunia. Singkat cerita, memasuki hari ke-8, pagi-pagi jam 8 pagi, temanku berangkat kerja dan aku disuruh untuk menjaga kosannya. Sebagai teman kos yang baik, tentunya selain menjaga keamanan kosnya, aku juga merapikan seluruh ruangan yang ada. Ya, aku sapu, aku pel, segala macem lah, sehingga tempat itu terlihat rapi, bersih, dan wangi. Setelah aku beberes kosan, aku memutuskan untuk main game online di ruang tamu. Tak seberapa lama ketika aku sedang asik-asiknya main game online, tiba-tiba aku menyadari adanya bau bangkai yang mungkin itulah bangkai tikus atau mungkin bangkai cicak yang begitu menyengati hidungku. Aku menyusuri di mana sumber bau itu. Kuperiksa di celah-celah lemari, bagian atas lemari, tempat lain juga, tapi tidak juga kutemui sumber bau yang mengganggu ini berasal. Aku coba cari ke berbagai sudut ruangan dan hasilnya tetap nihil. Akhirnya aku merasa putus asa dan ya sudah, aku memutuskan untuk pergi keluar dan menghirup udara segar. Sore pun tiba dan sekitar jam 17.00 Ibnu sudah sampai ke kosan sepulang kerja dan tanpa istirahat dia langsung membeli makanan untuk acara tahlilan. Sebagai catatan, kami mengerjakannya tidak berdua saja, tapi masih ada satu lagi, Sadil temannya Ibnu yang turut membantu kami. Sadil ini juga bukan nama sebenarnya ya. Setelah acara tahlilan selesai, aku, Ibnu, dan Sadil bersih-bersih ruang tamu serta mencuci gelas-gelas maupun piring yang kotor. Seusai beres-beres, kami istirahat di ruang tamu sambil ngerokok, menikmati secangkir kopi dan kue-kue di piring. Kami juga ngobrol santai tentang pekerjaan. Sampai tidak terasa, waktu sudah pukul 11 malam. Sadil pun pulang ke kosannya yang ternyata tak jauh dari kosan kami, yaitu sekitar 10 langkah saja udah nyampe ke kosan dia. Setelah itu, Ibnu pamit untuk tidur terlebih dahulu karena merasa sudah kelelahan. Sedangkan aku masih bangun sambil megang handphone. Sebelum aku tidur, aku memang terbiasa untuk mandi biar segar badanku dan bisa nyaman tidurku. Aku pun mandi sekitar jam 12 malam. Saat itu, ketika aku sedang mandi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mandi. Aku pun jawab, "Ada orang lagi di dalam, bro," seruku. Lalu hanya selang beberapa menit, kembali terdengar ketukan di pintu lagi. Seperti sebelumnya, aku menjawab, "Sabar bro, bentar lagi aku beres mandinya." Tebakanku sih, ini kemungkinan adalah Ibnu yang mengetuk pintu kamar mandi. Mungkin aja Ibnu ini iseng untuk menakut-nakuti, pikirku. Tak selang berapa lama, aku pun selesai mandi dan mengenakan baju lengan pendek serta celana pendek yang nyaman untuk tidur. Keesokan harinya, karena penasaran, aku pun tanya ke Ibnu, "Nu, ngapain tadi malam kamu ketok-ketok pintu kamar mandi sampai 2 kali lagi? Kan aku udah jawab kalau lagi ada orang mandi di dalam." Anehnya, ekspresi Ibnu menyiratkan bahwa ia tuh kaget. Dia pun menjawab, "Kan kamu tahu aku capean, jadi semalam aku langsung tidur. Jadi mana mungkin aku ngetokin kamar mandi.
Lagi pula nih ya, misalnya aku harus ngantri di kamar mandi, gak bakalan aku ngetuk, aku pasti akan menunggu kamu sampai beres. Lalu aku bertanya lagi pada Ibnu, nah terus kalau bukan kamu siapa dong? Kan cuma kita berdua saat ini yang ada. Ibnu pun menjawab, mana aku tahu, aku kan semalam tidur, Res. Mana mungkin aku ngetok-ngetok pintu segala. Lagian salah sendiri, kenapa kamu mandi malam-malam, sambung Ibnu, seolah menyiratkan bahwa ia sudah tahu bahwa ada sesuatu di kosan ini. Maaf Bang Denny, aku hanya menceritakan segini saja. Nanti kapan-kapan aku lanjut karena ini sudah terlalu panjang. Terima kasih buat Bang Denny sekali lagi karena sudah menceritakan cerita-ceritaku. Dan semoga kalian semua pendengar RHI terhibur. Salam istirahat. Ya itulah tadi cerita pengalaman dari Mas Reza di Jakarta Selatan. Ayo buat kalian yang lain yang pengen dibacakan cerita horornya, silahkan kirimkan ke denny.ristanto1104@gmail.com. Sudah ada di deskripsinya di podcast ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.